Andrew selaku moderator kami untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Could you please join with us? Dan tempat yang memang sangat sesuai untuk mempromosikan itu, mempromosikan potensi-potensi kerjasama itu yang memang Hannover Messe ini merupakan salah satu pameran industri terbesar di dunia dan partisipasinya itu dihadiri oleh. Di tahun ini Bapak dan juga Ibu, Indonesia berpartisipasi sebagai official partner country Hannover Messe 2000. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Kontribusi terhadap PDB dibandingkan dengan sektor ekonomi lain juga paling besar, yaitu 16%. Serta tenaga kerja yang bekerja di sektor industri 14%. Lanjut slide berikutnya. Nah ini juga ya, jadi anggaran yang disediakan di dalam DIPA Kementerian Perindustrian untuk penyelenggaraan Hannover Messe sebagai partner country itu dianggarkan sejumlah 140 miliar. Ya, dianggarkan sejumlah ya. Itu seluruh anggaran tersebut di breakdown dalam tiga kelompok besar. Yang pertama terkait untuk memenuhi kontrak dengan DMAG, kan sebagai partner country ada kontrak terkait dengan kita sewa lahan di dalam di fairground. Kemudian untuk pembangunan pavilion, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan rangkaian official program, mulai dari pembukaan, kemudian peresmian pavilion nasional, kemudian acara-acara yang berkaitan dengan business summit, lalu conference, seminar, kemudian acara yang seperti country night, termasuk juga rangkaian proses persiapan, gitu, rangkaian proses persiapan karena ini kan sudah persiapan sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun lalu, ya sejak tahun lalu perencanaannya, kemudian tahun ini terkait dengan pelaksanaannya. Jadi anggaran tersebut merupakan anggaran yang diberikan kepada kami dari total sekitar 200 miliar yang kami ajukan. Jadi dari 200 miliar yang kami ajukan, kami mendapatkan anggaran sebesar 140 miliar. Rupiah. Ya. Kalau dolar kita bisa beli Hannover Messe nanti. Sesuai dengan inisiatif dari Making Indonesia 4.0 tadi sudah dijelaskan Pak Andi. Salah satunya kita memang harus tampil di panggung dunia, ya, di panggung dunia. Berkaitan dengan yang pertama menunjukkan kemampuan Indonesia di dalam penguasaan dan penerapan teknologi, kemudian menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menyiapkan talent, termasuk human capital yang kita siapkan dalam rangka pembangunan industri, kemudian juga bagaimana kita bisa menjadi bagian dari supply chain global, khususnya dalam pembangunan industri manufaktur Indonesia. Nah, secara umum yang kita harapkan di dalam penyelenggaraan Hannover Messe ini, pertama dunia tahu tentang Indonesia. Seperti tadi yang saya rinci itu, dunia tahu tentang Indonesia. Kedua, bisa meyakinkan mereka bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Pemerintah kan juga sudah menyiapkan platform regulasi, kebijakan yang memang disiapkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investasi yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu kita juga menargetkan hal-hal tersebut
dari penyelenggara Hannover Messe ini. Pak, dilihat dari evaluasi yang sebelumnya, target investasi untuk pameran kali ini berapa, Pak? Jadi dari pameran ini akan didapat pertama kerjasama baik antar pemerintah, yang kedua antar lembaga pemerintah dan swasta, dan yang ketiga itu antar bisnis. Ya, oleh karena itu di dalam rangkaian kegiatan Hannover Messe ada Business Summit, conference, dan seminar. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan tersebut kami mengharapkan bisa ada engagement yang lebih dari para peserta tersebut sehingga bisa menjadi satu kesepakatan dan kerjasama bisnis yang bisa diimplementasikan dalam bentuk investasi di Indonesia. Jumlahnya sendiri nggak angkanya, nilainya? Angka targetnya. Sebenarnya di press briefing sebelumnya kami sudah menyampaikan target yang kira-kira kami berharap setidaknya dari biaya yang kita keluarkan ini 100 kali lipat kita bisa dapatkan. Ya, 100 kali lipat bisa kita dapatkan. Kira-kira dari apa yang kita keluarkan kita bisa dapatkan setidaknya 100 kali lipat gitu. Nah, kesepakatan ini kan biasanya akan dimulai dalam bentuk-bentuk seperti LOI, MOU, begitu. Nah, ini untuk pembangunan industri sendiri, untuk pembangunan realisasi investasi biasanya tidak langsung dalam 1 tahun takwim begitu atau 1 tahun anggaran. Biasanya butuh waktu. Nah, ini yang nanti akan terus kami monitor begitu. Dari apa yang kita lakukan di Hannover Messe kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Marco tadi, dengan besarnya jumlah peserta pameran, ada sekitar 4.000 eksibitor yang ada di Hannover Messe, baik itu perusahaan-perusahaan swasta, grup-grup perusahaan, termasuk juga beberapa negara. Jadi beberapa negara juga hadir secara fisik dalam bentuk pavilion, meskipun tidak sebesar Indonesia. Itu. Nanti akan ada beberapa negara juga yang punya pavilion di sana, tapi tidak sebesar Indonesia karena Indonesia adalah partner country. Nah, mereka juga punya misi dan target semacam itu. Nah, oleh karena itu ini kesempatan besar di Hannover Messe ini dengan besarnya jumlah eksibitor dan besarnya jumlah pengunjung, ini kita harapkan bisa terjadi kerjasama baik kerjasama investasi, kerjasama bisnis, mungkin ada kontrak pembelian yang akan dilakukan dari para investor ataupun buyers yang nanti akan hadir di sana. Yang jelas biasanya tidak langsung di dalam 1 tahun. Itu ada proses sampai dengan nanti realisasinya bisa kita pastikan seluruhnya terrealisasi. Yang dari 2021 kemarin ada realisasi nggak, Pak? Yang benar-benar konkret gitu? 2021 kemarin dalam edisi digital ada beberapa kesepakatan kerjasama yang terjadi. Jadi kami memonitor ada jumlah-jumlah dari pengunjung yang mengunjungi masing-masing koeksibitor begitu. Kemudian setelah itu kami juga monitor kontak-kontak yang dilakukan antar pengunjung dengan eksibitor, kemudian juga yang menjadi kesepakatan. Contohnya tahun 2021 itu ada kesepakatan kerjasama investasi antara Toolcraft dari Jerman dengan PT YPTI dari Indonesia untuk memproduksi komponen pesawat terbang. Toolcraft ini salah satu perusahaan di Jerman, di Eropa, yang leading dalam
produksi komponen yang sifatnya sangat khusus. Jadi dan mereka sangat dikenal di dunia. Silahkan bisa di googling Toolcraft gitu. Dan saat ini pembangunan pabriknya ini mungkin sedang dalam proses dan dibangun di Jogja di daerah Sleman begitu. Ini salah satu contoh dari apa yang kita dapatkan di Hannover Messe edisi digital. Nah, kami berharap dengan pelaksanaan Hannover Messe secara fisik nanti ini lebih bisa meyakinkan para pengunjung, visitors yang hadir di sana untuk bisa berinteraksi secara langsung, melihat secara langsung dan bisa mengalami secara langsung interaksi dan apa yang kita tampilkan di dalam pavilion Indonesia. Untuk isu lain terkait impor sepatu bekas yang ilegal itu gimana ya Pak update-nya? Mungkin sama Pak Andi atau dengan juru bicara dengan Biro Humas karena saya tidak tahun 2022 tentang Panitia Nasional Partner Country Indonesia pada Hannover Messe tahun 2023. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo ditugaskan sebagai Ketua Bidang Promosi Diseminasi yang memiliki tugas melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan agenda promosi dan diseminasi serta menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam ketua tim pelaksanaan ini. Bidang promosi dan diseminasi ini bukan hanya Kominfo sendiri, tapi memang kita berkolaborasi dengan Kementerian Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Kementerian Sekretariat Negara, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Kepala Protokol Negara, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hamburg dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Ini adalah suatu kesatuan di mana Kominfo berkolaborasi dengan seluruh jejaring yang ada. Dan paling utama adalah jaring dengan teman-teman dari Pempret dan media yang hari ini telah hadir bersama-sama kita. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini penunjukan Dirjen Informasi dan Komunikasi sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bukanlah tanpa alasan yang mendasari adalah sesuai dengan instruksi Presiden Bapak Presiden Joko Widodo di sektor komunikasi pemerintah yang tertuang dalam Impres nomor 9 tahun 2015. Kemenkominfo di bawah Dirjen IKP berperan sebagai pengampu Government Public Relations atau GPR yang memiliki tugas antara lain mensosialisasikan program pemerintah yang hari ini kita lakukan bersama, kemudian memberikan literasi dan edukasi pada publik dan mengkampanyekan program prioritas pemerintah, serta melakukan kontra narasi dan melaksanakan national branding. Artinya hari ini kita program-program yang ada ini kita ampu bersama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia kembali melanjutkan partisipasi sebagai official partner country dalam Hannover Messe tahun 2023. Hannover Messe adalah salah satu pameran teknologi terbesar di dunia yang sejak digelar tahun 1947 dan diadakan tiap musim semi di pusat pameran Hannover, Messe Jerman. Kembali Indonesia menjadi partner country Hannover Messe 2003 tidak lepas dari kesuksesan Indonesia menjadi partner Hannover Messe pada tahun 2021 yang lalu, dan itu tetap diketuai oleh Bapak kita, itu Pak Eko. Tepuk tangan untuk Bapak kita dong semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kehadiran dan partisipasi kembali Indonesia sebagai partner country menegaskan pentingnya pemanfaatan event ini bagi Indonesia untuk dapat menampilkan wajah Indonesia yang baru dan kancah pameran industri yang global, khususnya dalam upaya transformasi ekonomi, pemulihan ekonomi, pasca pandemi dan serta showcase atas keunggulan, capaian dan realisansi sektor industri nasional yang telah kita lakukan bersama. Indonesia akan menampilkan teknologi terbaru dan peluang investasi teknologi industri serta menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan yang terkait industri 4.0 atau Business Summit konferensi pada Pavilion Indonesia di Hannover Messe background selain industri dan kawasan ekonomi khusus yang bertema industri serta konsep pengembangan ibu kota negara IKN yang akan kita sampaikan di sana.
Dalam Hannover Messe 2023 mendatang, Indonesia membawa misi nasional branding dengan tema Making Indonesia 4.0. Pemilihan tema ini untuk memperkuat efek domino bagi Indonesia atas inisiatif berkelanjutan terhadap lingkungan yang mendorong transformasi ekonomi linear ke ekonomi sirkuler dan sektor manufaktur. Implementasi Making Indonesia 4.0 sendiri menargetkan pada tahun 2030 Indonesia menjadi top 10 global ekonomi dengan 7 fokus sektor, yaitu makanan, minuman, tekstil, busana, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, dan farmasi. Ini adalah kebijakan yang kita lakukan bersama. Bapak dan Ibu, sebelumnya Indonesia telah terlibat sebagai partner resmi penyelenggaraan ini sejak tahun 1995, tahun 2001, dan tahun 2023 yang akan kita hadir bersama. Artinya cukup besar pihak penyelenggara pemerintah Jerman mengenai arti penting peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian global, dan kita bangga khususnya di sektor industri serta dalam memperkuat hubungan kerjasama Indonesia dengan Jerman. Bapak Ibu, kegiatan ini teman-teman mohon bisa kita lakukan. Hannover Messe tahun 2023 rencananya akan diselenggarakan tanggal 17 sampai dengan 21 April 2023. Di mana Indonesia akan mendatangkan 157, sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi, dan ini adalah terdapat kesepakatan bisnis dari berbagai sektor guna mendorong perekonomian nasional. Harapan kami dalam kegiatan ini kita bersama-sama menggerakkan strategi komunikasi Indonesia Partner Country Hannover Messe tahun 2023. Untuk strategi komunikasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konten vertikal atau pasifik, strategi atau umum dan secara langsung, serta dengan target objektif yang harus kita lakukan bersama dengan teman-teman para wartawan adalah Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru, national branding untuk investasi, dan Indonesia negara ASEAN utama sebagai partner country. Oke, karena memang waktu tinggal 2 menit, nanti teman-teman wartawan bisa melihat paparan yang saya sampaikan. Jadi saya rasa untuk Below the Line dan Three the Line-nya kita bisa bersama-sama menyampaikan press release dan key visual kepada kanal-kanal seluruh yang ada, dan kita bersama-sama dengan para wartawan yang ada di sini dan hadir maupun yang tidak hadir. Saya rasa ini adalah suatu branding kita meningkatkan ekonomi masyarakat dunia khususnya melalui Hannover Messe ini. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran, dan teman-teman wartawan nanti kita bisa bertanya dengan seluruh narasumbernya. Terima kasih.